Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai tentang jumlah pecandu game online di Indonesia diduga tertinggi di Asia. Nah, pada portal berita yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia pada Fakultas Kedokteran. Nah, kecanduan game online di kalangan anak dan remaja ini mungkin masih fenomena baru dan dianggap sebagai yang dianggap belum sebagai masalah serius. Namun jumlahnya semakin meningkat dan dampaknya terhadap kondisi fisik dan psikologis mereka tidak bisa diremehkan. Nah, ini menurut dari Dr. Christina Sistekurniasasti. Nah, ini dikutip dari ABC.net di Jakarta. Misalnya ada orang tua yang datang kemari karena anaknya sudah mau di DO dari universitasnya di Purwokerto. Anaknya kecanduan game online, jam 1-2 pagi masih online. Nah, gak mau mandi sampai pispotnya dibawa ke kamar karena gak mau keluar dari kamar mandinya. Dia juga gak mau meninggalkan main gamenya. Nah, ini menurut data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak 2018 setelah membuka klinik khusus adiksi perilaku dan sampai sekarang sudah merawat puluhan pasien anak, remaja, dan dewasa dari berbagai daerah. Para pasien itu umumnya mengalami hendaya ataupun disfungsi serius akibat kecanduannya bermain game online. Selain menangani para pasien tersebut, Dr. Siste juga mengkhawatirkan bahwa sejauh ini kesadaran masyarakat terhadap dampak adiksi online juga masih sangat rendah. Berbeda dengan kecanduan narkoba yang dekat dengan kriminalitas, orang tua banyak yang khawatir. Nah, perlu diketahui kondisi ini terjadi karena pada bagian otak pecandu game terjadi kerusakan khususnya pada area yang berfungsi untuk mengendalikan dirinya dan perilakunya. Pada kasus adiksi ada bagian dari otak pecandu yang rusak, yakni area yang namanya adalah prefrontal cortex, di mana ketika dilakukan pencitraan otak di daerah itu didapati rusak ketimbang mereka yang tidak kecanduan. Kata Dr. Siste kepada Ifah Nur Arifah dari ABC Indonesia. Area ini bertanggung jawab untuk mengendalikan diri, perilaku, dan juga impuls, yakni hal-hal yang dilakukan tanpa sadar, tanpa berpikir lagi. Jadi kalau bagian ini rusak, dia nggak bisa lagi berpikir. Jadi langsung melakukan sesuatu dan perilakunya itu menimbulkan apa yang disebut dengan neurotransmitter dopamin yang membuat dia merasa bahagia. Nah, pada prefrontal cortex, area prefrontal cortex pada otak manusia akan rusak akibat adiksi game yang membuat pecandu tidak bisa mengendalikan diri dan perilakunya, atau disebut dengan KORA. Dalam jangka panjang, adiksi game online juga dapat memicu gangguan fungsi eksekutif untuk membuat perencanaan. Ini dalam jangka panjang akan menjadi masalah nasional. Bisa dibayangkan seperti apa kualitas sumber daya manusia Indonesia nantinya. Kalau generasi muda kita banyak yang tidak bisa mengeksekusi pekerjaan karena mereka tidak tahu urutan melakukan sesuatu atau membuat perencanaan, ini akibat kerusakan pada otak tersebut, ungkapnya. Menyikapi bahaya kecanduan game online ini, Dr. Siste menilai pemerintah perlu membuat kebijakan yang bersifat nasional untuk mencegah paparan dampak buruk adiksi game online. Ia mencontohkan Korea Selatan yang memiliki kebijakan nasional berupa undang-undang pembatasan jam bermain game online sejak tahun 2011 yang dikenal dengan Undang-Undang Cinderella. Pada jam itu, warnet dilarang menerima anak kurang dari 17 tahun. Itu mereka sampai seperti itu, katanya. Korea Selatan juga termasuk salah satu negara yang dengan tingkat kecanduan internetnya cukup tinggi di dunia.
Dan Dr. Sista memperkirakan problem kecanduan internet di Indonesia lebih besar dibandingkan dari Korea Selatan. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 2018 menyimpulkan sekitar 14% remaja berstatus pelajar dan SMA di ibu kota saja mengalami kecanduan internet. Dua aktivitas di internet yang terbanyak dilakukan adalah bermain media sosial dan bermain game online. Nah, kalau kita melihat datanya ini termasuk tinggi karena sekitar 14% anak remaja kecanduan internet berupa media sosial dan game online. Sedangkan di Korea Selatan angka prevalensi adiksi gamenya hanya 12%. Jadi kayaknya sudah sama dengan Korea Selatan. Padahal itu termasuk salah satu negara yang tertinggi kecanduan gamenya di dunia. Ini kata lulusan Universitas Indonesia tersebut. Nah, sedangkan Badan WHO juga pada tahun 2018 telah menetapkan adiksi game online sebagai salah satu bentuk gangguan mental dan disebut istilah gaming disorder. Nah, gaming disorder ini termasuk dalam kategori kecanduan non-zat atau kecanduan perilaku seperti hanya adiksi gawai, judi online, media sosial, video dewasa, dan lain-lainnya. Nah, klinik adiksi perilaku di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini merupakan klinik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang khusus menangani masalah kecanduan game. Menurut Dr. Sista, mayoritas pasien yang datang klinik ini cenderung mengarah pada adiksi games. Klinik ini mereka tangani oleh tim dari multidisiplin. Jadi tim kita di sini tim komprehensif, tidak hanya psikiater tapi juga ada psikiater adiksi, psikiater anak dan remaja, dan ada bagian rehabilitas medik sampai terapi akupuntur. Karena ternyata terapi akupuntur itu juga bisa mengurangi craving games. Jadi intinya begitu pasien datang mereka langsung ditangani oleh multidisiplin katanya. Nah, pasien di klinik ini akan ditangani sesuai dengan kondisi kecanduannya dengan metode yang diberikan, tidak hanya konseling, obat-obatan, tetapi juga dengan pemantauan aktivitas sehari-hari. Nah, ini tampil sumbernya dari News Okezone. Nah, ini merupakan dampak dari jumlah pecandu Indonesia, nah melebihi dari Korea Selatan. Sedangkan Korea Selatan itu baru 12%, kalau di Indonesia sudah di ibu kotanya saja sudah 14%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga siapapun yang menonton, mari kita jaga anak kita agar tidak kecanduan game online dengan memberikan waktu luang berkomunikasi dan memberikan waktu-waktu yang terbaiknya dalam menggali potensi anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar kau bilang. Enggak tidur. Tapi kalau tidur kan dari diperhatiin kaki mulai goyang-goyang, tangan goyang-goyang. Dengar tapi aku goyang-goyang, goyang. Belum berat lagi ini.